Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis bicara soal eh, kebijakan pabrikan ya. Jadi eh, penulis merasa ya, kok eh, Honda ini seperti meniru kebijaksanaan gagalnya dari Suzuki. Iya, penulis memang nggak bisa mengkritik keputusan untuk mengeluarkan motor adventure, karena ya penulis sendiri eh, merasa bahwa harusnya pabrikan itu buat motor adventure. Ini penulis ngomong sudah lama ya, karena aneh ya, kelas motor lagi nggak ada adventure, maksudnya yang kelas 150 cc ya, yang motor populer. Emang Indonesia ini beda ya dari negara manapun soal selera, soal motor laki. Motor laki yang populer di India misalnya itu adalah model ekonomis, dan model ekonomis ini nggak cuma yang kelas 110 cc, yang kelas 350 cc pun model ekonomis juga. Jadi kayak Royal Enfield itu kalau 350 cc kan RPM-nya rendah, jadi masih termasuk motor irit. Sementara itu di Cina misalnya, yang populer adalah motor sport kelas 250 cc-an. Ya walau ada kelas 150 cc, ada kelas apa namanya, ya 150 cc ya laris juga sih. Tapi ya kita bisa gunakan acuan motor terpopulernya lah. Motor terpopuler di Cina itu adalah 250 NK CF Moto ya, modelnya naked. Apa sih, kemarin penulis sempat buat artikel motor-motor terpopuler di Cina. Yang terpopuler motor naked. Terus kalau di India yang terpopuler itu motor irit, seperti Hero apa jenenge, pokoknya motor Hero 100 cc yang terpopuler di India itu. Habis itu apa ya, habis itu motor adventure, motor naked, baru motor sport. Ya Matic masih laris juga di India, cuma motor Matic laris di India itu yang modelnya roda kecil 10 inci, pelek 10 inci ya. Nah Indonesia ini agak beda. Motor terlaris itu adalah motor Matic, dan yang murah dulu ya tentunya ya. Jadi motor Matic 110 atau 115 cc. Terus baru motor-motor maxi. Larisnya motor nggak bergantung harga juga. Tapi entah ya sekarang gimana. Karena memang apa, nggak ada data IC yang di sharing ya.
jadi datanya rahasia. Penulis nggak tahu lah pasar-pasar motor gimana, jadi penulis cuma bisa ngamati dari apa yang penulis lihat di jalan ya selama perjalanan berangkat atau pulang kerja. Yang kalau apa sekarang ini ya eh, sekarang ini entah ya penulis ya, lihat distribusi motor yang baru-baru, penulis lebih banyak lihat motor maxi. Jadi penulis malah jarang lihat motor kayak Honda Beat, kayak Mio yang baru. Penulis lebih sering lihat yang maxi-maxi. Jadi penulis nggak lihat ada model Honda Beat yang baru, itu nggak lihat. Ini banyak yang Vario, Satria, Scoopy. Nah, yang penulis ngomong gini ini kan soalnya lihat beda antara keputusan Yamaha dan Honda dalam soal motor maxi. Jadi kalau kita lihat websitenya, Yamaha itu masih menjual model NMAX Old, juga masih menjual model Ario sama Aerox yang old juga. Jadi model lama masih dijual. Menarik gitu loh ya, karena NMAX New itu sudah ada sejak 2020. Tapi NMAX Old masih tetap dijual sampai sekarang. Hal yang sama juga diperlakukan pada Aerox Old. Aduh, lupa mau isi bensin ya. Yang dilakukan Yamaha ini ya di luar kebiasaan, karena biasanya kalau ada motor versi baru, yang versi lama dihilangkan. Kita bisa lihat di R15, kita bisa lihat di apa Fiction, bisa kita lihat di Mio, di X-Ride. Kalau ada model baru, yang model lama dihilangkan. Kalau misal ada yang anggap blunder ya, kena kok Yamaha upgrade model X-Ride ya, jadi orang-orang itu lebih suka model X-Ride yang lama tapi hilang gitu ya. Oh iya, lupa mau beli bensin dulu. Aduh, panjang.
Ya wis ngantri lah. Jadi Yamaha punya kebiasaan baru, motor versi lama tetap dijual, mulai dari NMAX kayaknya, soalnya sebelumnya enggak. Ini tentu menarik ya. Apa yang bikin Yamaha mengeluarkan hal itu? Karena ya memang penerimaan masyarakat terhadap NMAX New itu ada kurangnya. Yang terutama ya karena bodi belakang paling terlalu besar ya. Baik secara visual maupun ya secara praktikalnya. Yang lain-lain tapi ya menurut penulis itu pengaruh besar. Mungkin juga speedometernya dari asalnya warna biru keren kayak gini nih, gak kelihatan ya ireng biru itu, jadi model hitam putih yang wis boseni lah. Mungkin karena itu ya Yamaha jadi tetap mempertahankan NMAX Old. Dan keputusan tersebut terbukti terbukti benar, karena ya ternyata walau sudah ada yang new, old itu katanya nggak turun pasarannya, jadi masih tetap banyak permintaan. Menarik ya, karena apa ya, keberadaan new katanya itu seperti ada model baru. NMAX Old dan NMAX New ini jadi pasar berbeda. Ya menarik ya, kok bisa kayak gitu. Kenapa yang bikin beda gitu? Atau pangsa pasarnya NMAX New itu dari mana? Dari mana NMAX Old bisa eksis, NMAX New pasarnya nambah? Itu kan berarti ada yang baru, ada pasar motor lain yang turun. Nah sekarang kalau kita bandingkan dengan Honda, ini termasuk PD ya. Jadi Honda ya seperti biasa lah, begitu muncul model baru maka model yang lama nggak dijual lagi, apalagi namanya sama-sama PCX. Ketika muncul vario baru, vario yang lama langsung hilang. Ketika ada beat baru, beat yang lama langsung hilang. Ada CB yang baru, CB yang lama langsung hilang. Tren dari Honda itu ya menurut penulis nggak beda lah ya dari Yamaha. Entah mengapa model baru itu banyak yang kurang suka. Tentu ada yang model bikin orang suka, seperti misalnya Vario yang baru. Mungkin bagian depan jelek, tapi bagian belakang kan keren. Banyak orang yang suka. Scoopy mungkin ya. Kalau Scoopy modelnya unik sih ya.
Ada yang suka model lama, ada yang suka model baru. Tapi ya apa, tentu warna baru pun mempengaruhi ya, terutama warna pastel, warna doff. Yang menurut penulis modelnya itu jadi kacau itu adalah eh kayak beat beat yang baru itu, gimana ya, kalau beat yang baru itu ya mungkin niru, mau coba tampilan vario lama lah, tapi kesannya jadi kayak generik gitu ya, jadi kayak Mio. Menurut penulis lebih keren kalau Honda itu tetap mempertahankan Honda Beat yang sebelumnya, yang LED, cuma lampunya aja lah, batok lampunya dirubah jadi LED ya. Sorry, model halogennya itu dirubah jadi LED. Menurut penulis keren lah, soalnya modelnya yang lama itu kan ya cuma karena masih halogen aja kan kelihatannya apa, enggak modern, karena yang lain sudah pada pakai LED. Seandainya pakai diganti lampunya dengan LED, menurut penulis sudah cukup keren. Terus apalagi kalau soal CBR ya, CBR itu penulis CBR 150R, menurut penulis itu transisi yang apa ya, nggak mengikuti selera orang Indonesia. Kalau seleranya penulis, CBR yang paling keren itu adalah model yang berapa, 46 atau 45A ya, yang modelnya sudah minimalis, satu lampu sudah LED, CBR LED ya, yang bagian fairing depannya itu robotik ya, jadi ada lekukan-lekukan tajam. Itu penulis suka. Dan ya CBR yang itu yang sering penulis lihat di jalan. Terus yang penulis kurang suka itu ya setelahnya itu di facelift sedikit, tampilan depan dirubah jadi mirip Honda CBR 500 atau berapa gitu. Jadi depannya landai. Ya ada bagusnya, tapi ya penulis jarang tuh ya lihat. Walau itu sudah muncul agak lama, tapi di jalan masih lebih banyak yang CBR model tajam-tajam gitu. Terus sekarang juga apa, CBR di model kayak CBR 250 RR ya. Nah itu wis penulis nggak paham. Beda kalau misalnya mulai dari dulu ya, dari awal CBR 250R keluar ya, ya apa, modelnya langsung diturunkan ke CBR 150R. Tapi ini telat. Jadi apa ya? Jadi nggak pas gitu ya. Emang sih penulis pernah lihat CBR yang model gitu di jalan. Tapi ya apa ya, menurut penulis kesannya kok jadi nurunkan pasarnya CBR 250 RR gitu. Penulis jadi inget
waktu Suzuki jual motor bebek yang tampilannya ala Satria, wes itu aneh itu ya, gak jelas lah ya. Itu kalau langkah yang dilakukan Suzuki itu benar-benar parah itu ya. Masa nggak ngerti sih, zaman waktu keluar apa J115 ya jenenge embuh apa itu Baby Satria, itu kan motor bebek, sudah bukan motor anak muda lagi. Motor bebek itu motornya orang tua. Orang tua ditawari model kok Satria, ya malu lah, malu lah. Yamaha ya pernah mengeluarkan model yang nggak mikir seperti itu, yaitu Yamaha Bison. Yamaha Bison itu adalah motor 150 cc lambat, motor yang tujuannya adalah motor pekerja. Ya lah, tapi malah muncul dipakai model tengkorak, dipakai model kayak maco-macoan gitu ya. Dipakai ala kekar-kekaran gitu. Apa nggak ngerti bahwa yang maco beneran, yang kekar beneran nggak bakal naik Bison. Karena apa? Tenaganya nggak ono. Pada saat itu orang itu nggak peduli soal apa eh soal ya tampilan korak atau apa, tapi model api banter itu. Tapi itu malah dipasangkan ke motor 150 cc lambat. Terus gak tepat lah ya. Harusnya kayak Bison itu diposisikan sebagai motor pekerja. Motifnya juga motif elegan, orang kerja, orang laki. Dipakai sebagai motor keluarga kayak mondar mandir, nggak perlu yang maco-macoan gitu. Wis salah pasar lah ya. Orang yang tujuannya kerja ke kantor harian ya malu lah pakai motor motifnya tengkorak, gak jelas lah, aneh ya. Yang banding kalau apa misalnya kayak Vision itu masih netral ya zaman segitu. Yang korak sekalipun naik Bison ya malu karena motor nggak ada tenaganya. Motor irit-iritan tujuannya. Nah sekarang injak ke PCX 160. Ya Honda ini mungkin PD ya. PD mengeluarkan PCX 160, motor model baru ya. Secara selera sendiri ya penulis lihat orang masih ya nganggap tampilannya oke lah. Kalau penulis nggak suka tapi yang lain ternyata ya nggak nganggap jelek-jelek amat, nganggap ya oke, ya keren. Yang penting ya model baru lah. Masih ya orang masih nyombong, nggak minder. Jadi secara tampilan masih acceptable. Nah, tapi rupanya Honda ini nggak memperhitungkan dari sisi reliabilitas motornya. Jadi motornya mungkin memang kurang dicoba ya. Ya bukan berarti motornya sudah nggak eksis, karena ya di luar negeri sudah muncul dulu kan PCX 160. Indonesia malah belakangan.
Yang jadi masalah adalah ketika motor diproduksi di Indonesia, kualitasnya jauh di bawah standar, sehingga hasilnya motornya nggak reliable. Ya walau memang ya ada solusi lah, seperti misalnya pakai kulannya versi Ipone, pakai di servis sendiri, diganti bearingnya macam-macam. Tapi ada yang sampai jengkel, ada yang sampai malas, motor kok gini pengen jual lagi, ada yang sampai batal beli. Nah ini untuk konsumen seperti ini, mereka nggak ada pilihan untuk beli model lain. Jadi ada loh ya yang masih pingin beli PCX 150, tapi ya bisa dilihat sendiri di website resminya sudah nggak ada PCX 150. Makanya kan kalau misalnya ada di PCX di grup PCX 160 ingin batal inden, belinya itu ya beli selain PCX. Ada yang beli Honda Beat, ada yang Vario, ada yang ADV. Tapi ya perhatikanlah, selain PCX 160, pilihan Honda itu apa? Honda Beat itu jelas ya motor kurang tinggi levelnya. Scoopy itu mungkin modelnya bisa diterima, tapi ya itu tenaganya berapa? Nggak ada tenaganya. Vario apalagi? Vario itu dengan PCX lama aja kalah. Juga dengan Honda ADV. Honda ADV ini terkenal motor yang ya performanya termasuk paling payah. Jadi yang suka merek Honda nggak ada pilihan kalau misalnya pingin motor maxi yang performanya minim mirip kayak versi lama. Ya penulis nggak heran misalnya kemudian akhirnya mereka lebih pilih NMAX ya, atau Aerox, entah yang new atau yang old. Ya penulis merasa ini ya jadi blundernya Honda, jadi kesalahan Honda. Harusnya begitu tahu model PCX 160 banyak masalah, Honda itu tetap rilis versi PCX 150. Penulis yakin lah, orang yang merasa takut dengan PCX 160 pasti bakal lebih pilih PCX 150 daripada model NMAX, Aerox atau Vario, Scoopy. Itu kan kepepet, gak ada pilihan. Ya menurut penulis ini blunder lah ya, blunder. Blunder Suzuki apa yang mirip dengan itu? Contohnya ya Suzuki Spin, Suzuki Shogun 110. Spin itu hilang, wah turun penjualan. Dipikir orang suka sama address apa? Enggak. Address itu enggak bisa sekeren Spin ya. Orang suka Suzuki Spin kan dari modelnya. Dari mesin masa ngukur orang? Enggak. Tapi Suzuki seakan menganggap bahwa orang itu beli motor karena mesinnya. Enggak. Dari modelnya keras, masih keren Suzuki Spin kalau menurut orang-orang. Terus Suzuki Shogun itu wah laris, itu motor sangat laris. Jadi apa ya,
dengan Honda itu bisa saingan kalau nggak salah zaman dulu. Tapi kemudian begitu muncul Shogun 125, di-cut Shogun 110 ini. Padahal orang nggak begitu suka Shogun 125. Masalahnya apa? Modelnya dianggap nggak bagus. Gak ngurus, tenaganya lebih gede. Orang itu lebih suka soal model. Ini yang ngomong bahkan sales Suzuki sendiri ya. Oh, Shogun 110 itu wes laris ya, sampai kewalahan. Tapi begitu muncul Shogun 125 adem pemasaran. Dan Honda itu menurut penulis kok jadi niru-niru kayak gitu ya. Ya mungkin masih laris tapi nggak akan setinggi dulu lagi lah menurut penulis Honda itu. Ya wes itu aja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.